Sebelum saya membahas tentang video ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa video ini dibuat untuk mengingatkan supaya kita tidak terjebak ke dalam ritual-ritual yang menyesatkan. Pesugihan ini orang menyebutnya jalan pintas untuk kekayaan, ada juga yang bilang jalan sesat dan lain-lain. Mungkin orang yang hidupnya di tengah kota mungkin berpikir, zaman sekarang masa ada sih pesugihan? Karena tidak tahu. Coba lihat di tempat-tempat tertentu, tiap malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Legi, ada juga malam pasaran Pon dan lain-lain. Masih banyak yang mau ritual pesugihan. Nah, pesugihan yang sesat tentu hukumnya haram. Bahkan dosanya termasuk dosa yang super berat, yaitu dosa syirik. Dan bahayanya, sekarang ini tidak kelihatan seperti ritual pesugihan. Bahkan orang banyak yang tidak tahu, bilangnya hanya sekedar ziarah, gak apa-apa kok, wong itu ulama, makamnya dibikin seperti ulama. Untuk itu hati-hati, kita jangan cuma ngomong haram-haram, tapi harus tahu juga situasinya seperti apa. Harus tahu infonya supaya kita bisa memberitahu anak cucu kita, supaya tidak terjebak seperti sepele hanya sekedar mencari penglaris dagang. Tanpa disadari kita sudah masuk ke lembah pesugihan, berdosa, syirik, dan itu jarang disadari. Nah, baiklah, saya akan sampaikan dalam video ini 3 perbedaan antara pesugihan zaman dulu dengan pesugihan zaman sekarang. Sebenarnya mungkin banyak perbedaannya, tapi saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, dulu tempat pesugihan itu benar-benar terlihat angker. Seperti di bawah pohon besar atau makam di tengah kebun yang tidak terawat. Gak tahu itu makam siapa, tapi ada juru kuncinya dan banyak dikunjungi orang. Sekarang pun tempat pesugihan ada yang angker, tapi sudah banyak perubahan, tidak terlalu angker, bahkan tidak sedikit tempat pesugihan sekarang seperti objek wisata. Mungkin kita diajak teman atau saudara atau rombongan niatnya berziarah, dan sudah di dalam baru tahu banyak yang aneh. Nah, itu perbedaan yang pertama. Jadi mohon hati-hati. Nah, apabila Anda sudah terlanjur masuk ke tempat ziarah yang aneh, ya Anda luruskan niatnya saja. Niatnya yaitu niat ziarah. Semoga almarhum atau almarhumah diampuni dosanya, dilapangkan alam kuburnya dan lain-lain. Gitu aja. Tidak usah ritual yang aneh-aneh. Setelah itu pulang. Selanjutnya yang kedua, dulu orang yang mau melakukan pesugihan, kebanyakan tahu mau melakukan pesugihan apa. Sering kita dengar adanya pesugihan kera, pesugihan ular, pesugihan monyet, pesugihan babi, dan lain-lain. Mereka tahu karena sebelumnya dikasih tahu sama juru kuncinya. Bahkan akibat yang akan ditanggung dari pesugihan itu mereka dikasih tahu. Nah, kalau sekarang samar. Kebanyakan kita tidak tahu ini pesugihan apa. Yang jelas nginep di makam atau di tempat tertentu dan tidak tahu ini makam apa, makam siapa, atau nginep di tempat keramat apa. Niatnya sekedar cari wangsit atau petunjuk yang ujung-ujungnya terjerumus ke lembah dosa syirik. Untuk itu hati-hati, jangan salah melangkah. Selanjutnya yang ketiga, dulu orang melakukan pesugihan tujuannya ingin kaya. Mereka mau menjalankan ritual apapun yang berat-berat, mau menjalankannya. Sekarang orang melakukan pesugihan kebanyakan kepepet untuk bayar hutang. Sehingga banyak yang berharap begitu datang langsung dapat uang. Mereka nggak sadar yang namanya ritual pesugihan itu butuh waktu, harus menjalani proses, dan itu memakan waktu yang sangat lama, bisa bertahun-tahun, dan tidak ada jaminan berhasil. Bahkan lebih parahnya, habis uang banyak, ujung-ujungnya tidak berhasil. Kasihan,
dikala dalam kondisi bingung datang ke tempat tersebut, berharap langsung dapat uang dan ternyata nol. Apalagi zaman sekarang orang pengennya serba instan, tidak mau capek, serba main bayar, ya mana bisa. Dan akhirnya kebanyakan kecewa. Nah, demikian video ini dibuat supaya kita tahu, minimal ada info supaya kita waspada. Hati-hati jangan sampai kita terjerumus ke lembah dosa syirik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.